Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama Coinpedia. Ini hari ini ada sidang teman-teman. Jadi Gary Gensler ini sedang disidang dan SEC menghadapi sorotan besar dalam regulasi. Jadi sidang kripto SEC yang sangat dinanti ini akan digelar pada tanggal 18 September, di mana mantan pejabat SEC bersiap untuk memberikan kesaksian terkait penanganan aset digital oleh agensi tersebut, teman-teman. Jadi perdebatan terkait regulasi aset digital di Amerika Serikat semakin memanas dengan adanya sidang SEC yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 September 2024. Kemudian Ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini menjadi pusat perhatian dalam sidang ini karena kritik yang diarahkan padanya mengenai pendekatan SEC dalam menangani industri kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam artikel ini, sidang ini mengangkat isu penting mengenai bagaimana SEC dianggap terlalu agresif dalam menjalankan penegakan hukum di sektor kripto, namun gagal memberikan panduan regulasi yang jelas, teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai berbagai poin utama dari artikel ini dan menganalisis dampak potensial dari sidang ini terhadap masa depan regulasi kripto di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi salah satu kritik utama yang muncul itu adalah pendekatan SEC yang terlalu berfokus pada penegakan hukum dan dianggap melampaui batas dalam mengatur industri kripto, dan ini menimbulkan masalah yang cukup serius bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Amerika Serikat. Ketidakjelasan panduan regulasi yang diberikan oleh SEC membuat banyak perusahaan kripto beroperasi dalam ketidakpastian yang kemudian menimbulkan berbagai tuntutan hukum. Jadi misalnya tindakan SEC yang dianggap atau menganggap, itu ada SEC menganggap beberapa token sebagai sekuritas tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai definisi yang digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, SEC telah mengajukan tuntutan hukum terhadap berbagai proyek kripto seperti Ripple terkait dengan penjualan token XRP yang dianggap sebagai sekuritas. Pendekatan yang agresif ini telah menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri kripto dan membuat beberapa perusahaan mempertimbangkan untuk memindahkan operasinya ke luar negeri, di mana regulasi lebih jelas dan mendukung inovasi. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, pendekatan ini juga menggarisbawahi ketidakseimbangan di antara upaya penegakan hukum dan pemberian panduan yang jelas. Seharusnya SEC sebagai lembaga yang berfungsi melindungi investor dan menjaga integritas pasar itu memberikan arahan yang jelas bagi pelaku pasar tentang bagaimana mereka dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana SEC lebih sering menggunakan tindakan hukum untuk menetapkan presiden daripada menyediakan kerangka kerja yang jelas dan pasti bagi pelaku industri. Kemudian kalau kita lihat di sini, di dalam sidang ini, kesaksian dari mantan pejabat SEC yang bernama Dan Gallagher dan Michael Liftik ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai keputusan internal di SEC dan kesalahan regulasi di bawah kepemimpinan Gary Gensler, teman-teman. Jadi Gallagher yang kini menjabat sebagai kepala hukum di Robinhood Market dan Liftik yang pernah menjadi wakil kepala staf di bawah mantan ketua SEC Mary Jo White ini memiliki perspektif yang unik mengenai bagaimana kebijakan diambil di dalam SEC. Jadi kesaksian mereka ini sangat dinantikan
karena mereka bisa memberikan pandangan yang lebih luas mengenai apakah pendekatan SEC saat ini merupakan keputusan strategis atau lebih dipengaruhi oleh dinamika politik internal, dan hal ini akan sangat penting dalam memahami apakah masalah yang dihadapi oleh Gensler adalah akibat dari struktur institusi yang lebih besar atau keputusan individu yang kurang tepat. Jadi Gallagher dan Lipstick ini bisa membantu mengklarifikasi sejauh mana SEC telah gagal di dalam memberikan panduan regulasi yang jelas dan apakah hal ini bisa diperbaiki melalui reformasi kebijakan. Jadi kita akan lihat teman-teman, ini kita lihat kelihatannya sidangnya akan dijadwalkan tanggal 18 teman-teman. Jadi video ini saya buat tanggal 17, mudah-mudahan ada keputusan positif, dan memang Gary Gensler ini adalah tokoh yang kontroversial di dunia kripto. Sekarang kita akan lihat kondisi market hari ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini adanya sidang ini ternyata juga sedikit membawa pengaruh positif bagi Ethereum, Solana, dan XRP. Kita lihat di sini Ethereum diperdagangkan di angka 2.284 US dollar per satu Ethereum, mengalami kenaikan sebesar 0,35% dan dominasinya ada di angka 13,57% teman-teman. Kemudian untuk Solana hari ini diperdagangkan di angka 131 US dollar per satu Solana, sementara untuk XRP mengalami peningkatan sebesar 3,47%, diperdagangkan di angka 0,5868 US dollar per satu token XRP. Sementara untuk Bitcoin, kalau kita lihat teman-teman, ini masih belum ada pergerakan signifikan. Kemarin sempat menembus angka 60.000, tapi karena adanya penembakan dari Donald Trump lagi teman-teman, ini ternyata berpengaruh juga terhadap harga Bitcoin. Ini Bitcoin anjlok lagi ke 58.082 US dollar, 58.000 US dollar per satu Bitcoin. Namun kalau kita lihat untuk dominasi Bitcoin ini masih mendominasi market di angka 56,66%. Artinya masyarakat kripto itu masih lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya di dalam Bitcoin dibandingkan di dalam altcoin teman-teman. Sementara untuk BNB sendiri kita lihat ini mengalami koreksi juga sebesar 2%, diperdagangkan di angka 534 US dollar per satu BNB teman-teman. Dan kita berharap dengan adanya sidang besok tanggal 18, semoga ada perubahan signifikan dalam kebijakan SEC dan semoga ini bisa memperbaiki kondisi market kripto teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.